membawakan naskahnya Agnes Christina yang berjudul Maling. Nah, ini. Hari ini playwright-nya Kak Agnes Christina adalah seorang penulis lakon, sutradara pertunjukan, dan seniman multidisipliner yang tertarik dengan problematika keseharian manusia dan bagaimana mereka bernegosiasi dengannya. Tokoh-tokoh dalam naskah Agnes mempunyai karakter kuat, tapi tetap memiliki kedinamisan dan tegangan tersendiri yang ditampilkan dalam bentuk pertunjukan, seni rupa, atau film. Karya naskah teaternya telah dipublikasikan sebagai bagian dari antologi naskah Aurora Metro UK dan Kala Buku. Nah, untuk readersnya sendiri, hari ini pasangan gemes pasangan gemes kita yaitu Mas Fikri Fahmi, kelahiran Malang 27 April 1997, belajar di Teknik Sipil ITS 2015 dan mencoba aktif di kegiatan Himpunan Mahasiswa Sipil dan kecemplung di Cokro Bergerak Surabaya. Untuk Kak Faula Anggraini JS, lahir di Bandung 1997, tumbuh di lingkungan kesehatan masyarakat Universitas Siliwangi. Baginya tahun ini adalah lembar baru sebagai penekun kesenian. Nah, hari ini juga akan ada diskusi ya, diskusi ide yang bertajuk menganulir takdir menuju nadir yang akan dibawakan oleh Kak Ading sebagai discussion. Kak Ading merupakan seorang penulis naskah, sutradara teater, dan aktor. Naskah-naskahnya antara lain Elliot, Tentang Emma dan yang lain, Para Ratoning Leh Prana di sebuah teras pria tua, Helhem ruang-ruang dalam kepalanya, dan lain-lain. Selain itu, Ading juga menulis puisi dan naskah film, dan juga seorang jurnalis. Nah, itu tadi pembacaan singkatnya profil dari readers dan juga playwright dan discussion kita hari ini. Untuk naskahnya Kak Agnes Christina yang berjudul Maling ini sudah siap untuk dibawakan? Insya Allah. Oke, kalau gitu silahkan dibawakan naskah Maling dari Kak Agnes Christina. Selamat menikmati ya teman-teman dan enjoy yang buat membawakan. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Fikri sebagai Mada dan narator. Mada seorang ayah yang berumur 40 tahun. Perkenalkan, saya Faula yang akan membawakan naskah dari Yasa sebagai anak umur 20 tahun. Anak dari Mada. Anak laki-laki dari Mada. Ya, Oke. anak laki-laki dari Mada. Maling, karya Agnes Christina. Hampir subuh. Yasa berlari masuk rumah. Begitu melihat handphone ayahnya di atas meja. Dia langsung mengambil dengan kesal, memegang handphone itu erat-erat dan mengayunkannya seolah-olah mau melemparnya. Tapi tidak jadi. Lalu dia cepat-cepat mengambil ransel dan memasukkan barang-barang berharga ke dalam dua buah ransel. Ransel satu dimasukkan barang-barang berharga miliknya. Hanya handphone dan dompet serta beberapa potong kaos. Ransel kedua dimasukkan barang berharga ayahnya, seperti laptop, handphone, buku primbon, catatan-catatan meja ayahnya, dompet ayahnya. Terakhir, dia masukkan ke meja flanel ayahnya yang digantung di tembok. Yasa duduk di lantai, bersandar ke tembok. Ditemani dua buah ransel, Yasa mengatur nafasnya supaya menjadi lebih tenang. Lalu dia mengambil kertas rokok dan tembakau dari atas meja dan melinting sebatang rokok. Dia menyalakan rokok lintingannya sambil sesekali menoleh ke arah jendela. Yasa lalu menutup jendela dan gorden serta mematikan lampu. Yasa merokok dalam gelap sampai rokoknya habis. Suara siaran radio terdengar. Mada sedang duduk di depan laptop sambil menelpon di HP. Ada muk kopi, kertas rokok, dan tembakau seplastik di pinggir laptop. Ya, selamat siang. Dengan siapa ya? Oke, Mbak Ratna. Ada yang bisa dibantu? Dapat nomor saya dari siapa ya? Oh,
dari Twitter saya. Oke, oke. Jadi gimana? Saya ada paket konsultasi grafik rezeki, paket konsultasi jodoh, paket ganti nama, paket membaca horoskop Jawa Standar. Harganya beda-beda. Jadi begitu sudah ditransfer, bisa saya langsung mulai sesi konsultasinya. Mbaknya mau paket yang mana? Yang horoskop standar? Boleh. Harganya 50 ribu aja, nggak mahal kok. Sebentar, saya kirim di WhatsApp ya nomor rekening saya. Oke, nanti kalau sudah ditransfer, mbaknya kirim foto bukti transfer ke WhatsApp, lalu nanti saya telepon balik. Mada menutup teleponnya. Dia langsung mengirimkan nomor rekeningnya ke Mbak Ratna. Tidak lama kemudian, Mbak Ratna sudah mengirim foto bukti transfer. Mada lalu menelpon Mbak Ratna sesuai janjinya. Halo Mbak Ratna, selamat siang. Transfernya sudah saya terima. Sekarang bisa dimulai konsultasinya. Primbon. Oke. Saya minta tanggal lahir lengkap Mbak Ratna. Oh, enggak perlu jam lahir kok Mbak. Pakai tanggal lahir aja udah bisa baca horoskop Mbak Ratna lengkap. 11 Agustus 1984. Oke, sebentar saya cek dulu. 11 Agustus 1984 primbon.com. Oke. 11 Agustus 1984 artinya Mbak lahir di Sabtu Kliwon. Jadi begitu Mbak Ratna, kalau dari lahir karakter Mbak Ratna seperti itu. Iya, betul. Jadi Mbak ini orangnya baik, sopan, tapi mungkin harus lebih hati-hati Mbak kalau belanja di mall gitu. Soalnya Mbak gampang dirayu sama sales. Akhirnya malah beli barangnya nggak diperlukan. Ya kira-kira begitu. Oh, kalau soal pekerjaan ada paket yang berbeda, Mbak. Kalau paket horoskop standarnya 50 ribu aja ya. Cuman sampai di sini aja. Paket pekerjaan 50 ribu. Kalau mau sekalian lengkap sama grafik rezeki jadi 150 ribu. Oke, Mbak, siap-siap. Saya tunggu transfernya nanti lagi. Kalau Mbaknya udah punya uang. Oke, makasih Mbak. Selamat siang. Biasa masuk ke ruangan, menjatuhkan tasnya di atas meja, menarik kursi dan duduk lalu mengambil muk kopi Mada dan meminumnya. Mada dan Yasa lihat-lihatan sebentar, lalu Yasa mengambil kertas rokok dan tembakau di atas meja lalu melinting rokok. Yasa menaruh rokok lintingannya di mulutnya lalu mencari-cari korek. Menggeser laptop, membalik-balik buku dan catatan Mada. Mada mengambil korek dari kantongnya dan menyalakan rokok Yasa. Kenapa? Diusir dari bapak kos? Gak punya uang buat bayar kos? Dipecat sama bos? Enggak. Terus ngapain balik ke sini? Aku keluar dari kerjaan. Lah, kenapa keluar? Baru 2 bulan kerja, bos. Bosen, gak ada tantangan. Oh, sana ke atas genteng. Lompat ke bawah biar ada tantangan. Iya, nanti malam nunggu sepi. Udah makan belum? Belum. Sana ke tukang bakso seberang, sekalian bungkusin 1. Sana beli bakso. Uangnya? Pakai uang lah. Numpang di sini masa gratis? Uangku habis buat ongkos. Pulang bukannya bawa makanan, bawa uang malah morotin orang tua. Nggak usah beli bakso, ke dapur sana ambil nasi, ceplok terus sendiri. Orang tua model apa? Di rumah cuma ada nasi sama telur. Orang lain tuh kalau anaknya pulang udah disiapin rendang, ayam goreng. Anak model apa? Gini uang aja nggak pernah. Ya, saya bergerak mau jalan ke dapur. Mada berbicara lagi. Sekalian aku diceplokin telur 1 juga. Apalagi sekalian cuciin baju. Boleh, itu kemeja udah bau. Yasa menarik kemeja yang digantung dengan kesal lalu menarik tasnya dan membawa semua barang itu masuk. Hari sudah siang. Yasa terbangun. Dia panik lalu langsung membuka tirai jendela. Tidak ada apa-apa. Dia mulai membuka tas ransel yang berisi barang-barang ayahnya. Dia menarik buku primbon, dibuka-buka, tiba-tiba handphone Mada berdering dari dalam tas. Yasa mencari-cari handphone lalu mengangkatnya. Ya, selamat siang.
Oh, apa? Oh, konsultasi. Iya, iya. Ini saya. Ada apa ya? Paket rezeki. Oh, iya betul. Harganya 150.000. Sebentar, Mbak. Mbak, jangan ditransfer dulu ya. Saya sudah ganti nomor. Iya, saya ganti nomor akun bank. Ya, nanti saya WhatsApp. Eh, saya lagi di jalan ini. Iya, iya. Nanti kalau udah sampai saya kabari ya. Ya, sama-sama. Oh, jangan lupa minta tanggal lahirnya ya, Mbak. Oh, sebelumnya udah pernah horoskopnya ya? Udah pernah dibaca ya horoskopnya ya? Oh, Mbak Ratna yang Sabtu Kliwon. Astaga. Biasa jongkok menghadap tumpukan baju kotor. Dia memasukkan deterjen dan air ke dalam ember. Dia mengambil kemeja Mada dan dimasukkan ke dalam ember. Ketika mau mencuci kemeja itu, dia menemukan sesuatu di kantong kemeja Mada. Ternyata uang 500.000. Uang yang sudah bata itu dia masukkan ke dalam kantongnya sendiri. Yasa meneruskan mencuci baju Mada dan bajunya sendiri. Siapkan kertas dan pensil Anda. Menulis tembok. Sunday 5, Monday 4, Thursday 3, Wednesday 7, Thursday 8, Friday 6, Saturday 9, Pasaran, Kliwon 8, Legi 5, Pahing 9. Kalau hari Minggu sama dengan 5 dan Kliwon sama dengan 8, Minggu Kliwon jadi berapa? Kalau hari Selasa sama dengan 3, Selasa Kliwon jadi berapa? Selasa Kliwon harus ditambah dengan berapa supaya hasilnya dibagi 3 jadi sisa 1? 11 plus X dibagi 3 sama dengan 1. Ada beberapa kemungkinan. X bisa sama dengan 8, X juga bisa sama dengan 11, 14, 17, atau 20. Kita lihat angka 8. Hari apa yang bisa menghasilkan angka 8? 4 tambah 4 sama dengan 8, 3 tambah 5 sama dengan 8. 4 artinya Senin Wage, 35 artinya Selasa Legi. Kalau ada 11, berarti ada kemungkinan hari apa aja? 4 plus 7 Senin Pon, 3 plus 8 berarti Selasa Kliwon, 7 plus 4 Rabu Wage, 6 plus 5 Jumat Legi. Kalau ada 14, berarti 5 plus 9 Minggu Pahing, 7 plus 7 Rabu Pon, 6 plus 8 Jumat Kliwon, 9 plus 5 Sabtu Legi. Kalau 17, berarti 8 plus 9 Kamis Pahing, 9 plus 8 Sabtu Kliwon. Kalau ada 20, oh nggak mungkin. Nggak ada kemungkinan karena angka paling besar untuk harinya hanya 9. Dan angka yang paling besar untuk noktumnya juga cuma 9. Oke, Yasa sedang duduk di kursi Mada sambil main handphone. Mada masuk ke ruangan, mau mengambil kemejanya yang sudah dicuci oleh Yasa. Dan sekarang digantung di tembok lagi. Handphone baru, Hmm. beli bakso, nggak ada uang. Kok bisa beli handphone baru? Mada merogoh saku kemejanya dan kaget uangnya hilang. Dia merogoh saku celananya, mengeluarkan dompetnya, uangnya tetap tidak ada. Maling! Aku nggak punya uang, Kak. Aku nggak punya handphone. Gimana mau cari kerjaan kalau nggak ada handphone? Baca tuh, cari pekerjaan apa yang paling cocok sama otonmu. Aku nggak percaya tahayul. Nih, dari semua pekerjaan, nggak ada yang namanya pekerjaan maling. Kalau nggak ada pekerjaan maling, kenapa ada di sini? Ada hitungan untuk maling? Udah dibaca bukunya semua tuh. Enggak. Kemarin malam aku buka-buka aja. Ya udah, kamu maling aja. Tinggal kamu hitung desa mana yang kamu target, tanggal berapa kamu harus beroperasi. Maling ya maling aja, gak usah hitung-hitung. Udah mau mati. Sekarang maling kalau ketangkep langsung digebukin. Mana buktinya kalau itu hitungan primbon itu gitu? Kamu tulis nama desa yang kamu target. Hmm? Kamu tulis desa yang kamu target. Desa apa?
Kompleks sebelah aja kali ya. Kalau kompleks sebelah ya, aksara pertamanya sa. Sa itu angkanya 8. Berarti 8 ditambah berapa supaya habis dibagi 3? Supaya habis dibagi 3, berarti angka yang kelipatan 3. Tapi harus lebih dari 8. 9, 12, 15, 18, 21, 24. Sekarang itu angka-angka yang kelipatan 3 dikurangi 8. 1, 4, 7, 10, 13, 16. 1 dan 4 gak mungkin. Berarti pilihannya 7, 10, 13 sama 16. Probabilitasnya kebanyakan. Gini aja sih. Kamu kapan mau malingnya? Lebih cepat, lebih baik. Kenapa sih harus buru-buru? Takut. Ya udah, Sabtu ini. Sabtu ini berarti Sabtu Pon. Sabtu itu 9, Pon itu 7. 9 tambah 7 berarti 16. Oke, masuk hitungan aman. Safe. Terus? Dicek dulu ini harus jam berapa. Pilih yang hurufnya B. Hurufnya B. Sabtu Pon B. Jam 11 sampai jam 1 malam. Cek lagi harus masuk dari arah mana. Pilih yang hurufnya SG. SG, SG, Kulon. Artinya kamu masuk dari arah barat. Ya. Kamu ada teman di kompleks sebelah sana? Ngapain ngajak temen? Maling sendiri aja kali. Ada berapa temenmu di sana? Gak usah. Aku maling sendiri. Bukan buat bantuin kamu, aku mau tahu tanggal lahir temenmu. Mau promosi konsultasi horoskop. Temanku di sana ada 2. Yang satu tanggal lahirnya 14 Januari. Satu lagi 18 Juni. Dua-duanya teman sekelas kamu dulu. Iya. Oke, 14 Januari Minggu Pahing sama dengan 14. 18 Juni Senin Pahing sama dengan 13. Kamu Selasa Kliwon sama dengan 11. 11 tambah 14 kalau dibagi 3 sisa berapa? 1. Oke, kamu Sabtu ini antara jam 11 sampai 1 malam ke rumah temenmu yang ulang tahunnya 14 Januari masuk dari sebelah barat. Kalau kamu mau berhasil dapat barang curian, kamu harus mencuri di rumah temanmu itu. Itu hitungan paling penting. Jumlah wetonmu ditambah jumlah weton pemilik rumah yang ditarget. Kalau dibagi 3 harus sisa 1. Bisa gitulah. Masa maling ke rumah teman sendiri? Uang bapakmu sendiri aja kamu curi, masa curi barang temanmu nggak tega? Yasa dan Mada diam-diam sejenak. Gak ada cara hitung yang lain. Enggak, ini sebenarnya hitungan paling pertama yang menentukan operasimu akan menghasilkan atau kamu pulang dengan tangan kosong. Atau kamu ketangkep lalu digebukin dan masuk penjara. Takut. Emang maling itu gampang, taruhannya nyawa, ngerti nggak? Gak mungkin. Pasti ada cara lain. Nggak ada cara lain. Kenapa aku nggak punya teman sampai sekarang? Coba pikir. Umurmu berapa sekarang? Berapa? Coba dihitung berapa tahun aku biayain makananmu, sekolahmu, bajumu. Nama saya Yasa. Lahir Selasa Kliwon. Selasa 3, Kliwon 8. Jadi neptu saya 11. Kalau saya menikah dengan orang yang lahir di Kamis Pahing, rezeki kami akan cukup. Walaupun sering pindah rumah dan selalu mengalami kesusahan. Tapi salah satu dari kami akan mati muda. Kalau saya menikah dengan orang yang lahir di Kamis Pon atau Rabu Kliwon, kami akan mempunyai banyak anak. Tapi hidup kami akan selalu gelap, walaupun kami bisa kuat menanggung kesulitan apapun. Kalau saya menikah dengan orang yang lahir di Rabu Wage, kami akan mempunyai banyak anak dan hidup kaya raya. Akan tetapi, istri saya akan sering selingkuh dengan pria lain. Mada dan Yasa duduk-duduk sebelahan. Mada kipas-kipas pakai kertas dilipat. Yasa main handphone. Handphone Mada berbunyi dari ruangan-ruangan. Angkatin tuh telepon. Yasa menurut, keluar ruangan dan mengangkat teleponnya. Halo? Sebentar ya.
Kamu coba yang ngurus. Yakin? Nanti customermu lari semua ke aku loh. Ambil aja sana. Halo? Ya? Oh, mau konsultasi ya? Paket jodoh? Oh, harganya 200.000 Mbak. Ya, betul. Agak mahal. Tapi worth it kok, Mbak. Mau ditransfer? Iya, nanti saya WhatsApp nomor rekeningnya ya. Loh, Mbaknya udah punya nomor rekening saya. Oh, yang kemarin konsultasi, Mbak Ratna. Oh iya, Mbak Ratna. Oh, sebentar Mbak. Ini saya ada sesuatu. Bentar ya. Semenit, jangan ditutup dulu teleponnya. Apa? Itu kan mau dibacakan buat perjodohan. Kamu minta nama lengkap Mbak itu dan calonnya, sama tanggal lahir Mbak itu dan calonnya juga. Halo, halo Mbak. Makasih udah menunggu. Iya, jadi gini. Untuk ngecek perjodohan, saya minta nama lengkap Mbak dan calonnya ya Mbak. Iya, sama tanggal lahir Mbak dan calonnya juga. Hah? Mbaknya jomblo? Lah, ngapain nanyain perjodohan Mbak kalau belum punya calon? Hah? Enggak Mbak. Enggak gitu. Oh iya, saya bukannya mau ngejek, bukan gitu Mbak maksudnya. Jangan marah dulu Mbak. Mbak, sebentar ya. Sebentar saya carikan solusinya. Nanti saya telepon balik lagi. Mbak, iya jangan nangis Mbak. Maaf ya, maaf. Biasa menutup telepon. Balikin aja duitnya. Lah, dia udah transfer ke rekening Bapak. Bapak yang balikin lah. Udah ditransfer. Nah, tuh. Lihat bukti transferannya. Gawat, kamu yang urusin, aku nggak mau tahu. Emangnya nggak bisa dihitung mundur untuk cariin jodoh buat mbaknya? Bisa kali. Kamu mau kamu mau ngitung mundur? Kamu pernah ngitung mundur primbon nggak? Cuman matematika dasar toh, pasti bisa dihitung lah. Iya, memang bisa dihitung mundur, tapi repot. Hitungan itu, perjodohan itu banyak layernya, bukan cuma satu hitungan lalu selesai. Enggak gitu konsepnya. Pertama, kita bandingin dulu neptu hari dan pasaran dari setiap mempelai. Kedua, kita jumlahkan neptu hari dan pasaran itu lalu dibagi 4, sisanya berapa. Ketiga, kita lihat hari saja. Hari lahir kedua mempelai cocok apa enggak. Terus keempat, masing-masing neptu mempelai dibagi 9, dibandingkan hasilnya berapa. Kelima, hitung dari nama mereka berdua, aksara depan dan belakang cocoknya apa enggak. Keenam, kita jumlahkan aksara depan saja dari nama mereka, cocok apa enggak. Ketujuh, jumlah neptu hari dan pasaran mereka berdua, kalau dibagi 10 atau 8 hasilnya berapa. Step terakhir ini menentukan perjodohan mereka akan membawa efek apa ke keluarga besar. Banyak amat hitungannya. Karena perjodohan itu bukan cuma masalah dua orang aja, tapi kedua keluarga besar, dan otomatis keturunan mereka juga. Tanggung jawabnya juga gede. Udah, kita balikin aja uangnya. Ngapain? Halo Mbak. Iya, saya boleh minta nomor rekening Mbak nggak? Iya, saya kembalikan aja uangnya ya. Mbak, Mbak jangan nangis Mbak. Aduh, Mbak jangan marah-marah sambil nangis. Saya nggak ngerti Mbak ngomong apa. Stop dulu nangisnya Mbak. Iya, ngomong yang jelas. Iya, nama Mbak Ratna Kencana. Lahirnya Sabtu Kliwon. Terus saya perlu nama lengkap dan tanggal lahir calon suami Mbak Ratna untuk bisa menghitung perjodohan. Itu masalahnya Mbak. Iya, saya ngerti. Mbak ingin cari jodoh yang tepat. Nggak mau menghabiskan waktu pacaran sama yang wetonnya nggak cocok kan? Iya, jadi minta Mbak dihitungkan nama weton lelaki yang cocok sama Mbak Ratna. Iya bisa. Kalau seperti itu bisa dihitung mundur. Tapi masalahnya, aduh Mbak jangan nangis lagi Mbak. Mbak, please jangan nangis ya. Aduh, iya bisa saya hitung mundur Mbak. Tapi masalahnya susah sekali loh Mbak. Panjang hitungannya. Dan nggak bisa langsung dikasih sekarang. Perlu waktu untuk ngitungnya. Uangnya saya kembalikan aja ya Mbak ya. Enggak Mbak. Jangan ditransfer lagi Mbak. Mbak, malah ditambah transferannya. Ditransfer berapa lagi? 100.000. Ya udah, kamu aja yang hitung. Ya salah
selalu jongkok dan memandangi handphone dengan stres. Aku temenin. Ya udah, dihitung cepetan deh. Pusing aku, mbaknya nangis mulu. Ambil kertas sama buku primbonnya. Nggak bisa pakai website. Kalau ngitung mundur, ya harus pakai buku primbon. Website nggak bisa ngitung mundur. Biasa mengambil kertas dan buku primbon serta pulpen lalu menyerahkan kepada Mada. Buka halaman 12. Hitungan pertama perlu apa aja? Jumlah neptu pengantin pria dan wanita masing-masing dibagi 9. Lalu dibandingkan sisanya berapa. Mbaknya lahirnya apa dan pasarannya apa? Sabtu Kliwon. Sabtu itu 9, Kliwon itu 8, jadi 17. Dibagi 9 sisa 8. Coba lihat, 8 itu baiknya dengan berapa? Kalau mbaknya sisa 8, berarti cowoknya harus sisa 2 atau 8. Oke, sekarang coba dihitung neptu cowok yang harusnya berapa supaya kalau dibagi 9 sisa 2 atau 8. Supaya sisa 2, berarti neptunya harus 11. Kalau mau sisa 8, neptunya harus 17. Kamu tulis semua kombinasi hari dan pasaran supaya neptunya 11 dan 17. Bentar. Neptu 11, kemungkinannya Senin Pon, Selasa Kliwon. Aku kan Selasa Kliwon. Mungkin aku jodohnya. Iya ya. Coba kita pakai wetonmu untuk hitungan selanjutnya. Selanjutnya, neptu cewek dan cowok dijumlahkan lalu dibagi 4. Kamu 11, mbaknya 17. 11 ditambah 17 jadi 28. Dibagi 4 sisa habis. Berarti sisa 4. Artinya apa tuh kalau sisa 4? Kalau sisa 4 ya jelek. Salah satunya mati muda. Kayaknya kamu yang mati duluan. Gagal dong dapat jodoh. Terusin. Tadi apa kombinasinya mungkin untuk suami Mbak Ratna? Senin Pon, Selasa Kliwon, Rabu Wage, Jumat Legi. Itu yang 11. Kalau 17, Kamis Pahing sama Sabtu Kliwon. Tadi kan kalau sama aku gak cocok karena salah satunya mati muda. Berarti kita hitung yang neptu 17. 17 tambah 17 sama dengan 34. Dibagi 4 sisa 2. Artinya banyak anak. Bagus tuh. Berarti pilihannya sudah dirampingkan ke Kamis Pahing atau Sabtu Kliwon. Langkah selanjutnya apa? Bandingkan hari lahir kedua pasangan. Harinya aja. Sabtu itu cocoknya sama Senin dan Rabu. Lah, gimana? Pilihannya tadi kan Kamis Pahing sama Sabtu Kliwon. Kalau Sabtu sama Kamis jadinya apa? Cerai. Kalau Sabtu sama Sabtu? Jelek. Coba kita cek step paling terakhir yang urusan dengan keluarga. Neptu kedua pasangan dijumlah, terus dibagi 10. Kalau sisanya lebih dari 7 berarti harus dibagi 8. 17 ditambah 17 sama dengan 34. Dibagi 10 sisa 4. Artinya apa? Jadi panutan orang sekitar. Oke, kalau 17 ditambah 11 sama dengan 28. Kalau dibagi 10 sisanya lebih dari 7. Berarti 28 harus dibagi 8. Jadi sisanya 4 juga. Terus gimana nih? Mbak Ratna ini kalau menikah dengan cowok yang neptunya 17, pernikahannya mereka akan jadi panutan orang sekitar. Efeknya, pernikahan mereka bagus sekali untuk orang sekitar mereka. Mereka akan dapat banyak anak, tapi sayangnya mereka akan cerai di kemudian hari. Kalau dia menikah dengan yang neptunya 11, pernikahan mereka juga akan tetap jadi panutan orang sekitar, tapi salah satunya mati muda. Jadi Mbak Ratna ini kalau menikah, pada akhirnya masing-masing mempelai akan menjadi single parent. Bisa karena perceraian, atau karena salah satunya mati muda. Tentu pernikahan mereka jadi panutan, karena pernikahan dia selalu mengakibatkan pengorbanan. Kalau cerai, mengorbankan hati, kalau mati muda, mengorbankan nyawa. Kalau nikah dengan orang yang neptunya lain, pernikahannya akan jadi buruk. Kemungkinan berantem, atau banyak musuhnya, atau tidak banyak punya anak, selalu sedih, atau yang paling buruk, bawa aib buat keluarga. Hah? Nggak ada cara untuk nyelamatin dia? Biasa kan suka ada syarat.
Misalnya dengan sembelih ayam atau pakai sesajen apa gitu. Nggak ada. Hitungan tanggal lahir itu udah mutlak, nggak bisa diakali. Tapi jangan khawatir, kita masih bisa menghitung lewat nama kedua mempelai. Mungkin kita bisa menyelamatkan lewat hitungan nama untuk mengurangi kesedihan Mbak Ratna kalau nanti sampai cerai atau ditinggal mati oleh pasangannya. Nasib kita udah ditentukan sebelum lahir. Semua bisa dihitung. Hari lahir ayah kita akan memberikan efek ke kehidupan kita. Pernikahan orang tua kita akan memberikan efek juga kepada kehidupan keluarga kita. Hari dan jam ketika orang tua kita membuat Anda juga memberikan efek kepada karakter kita. Apakah jadi orang baik atau orang jahat. Hari lahir dan nama kita sendiri juga akan menentukan karakter dan garis kehidupan Anda. Semua ada angkanya, semua ada hitungannya. Dan matematika sederhana, kita bisa membuka rahasia kehidupan kita sendiri. Yasa sedang goler-goler di lantai. Mada datang menghampiri. WhatsAppan sama siapa sih, Mbak Ratna? Enggak. Udah selesai aku sama dia. Ini aku lagi ngecek sikon. Kamu WhatsAppan sama temenmu yang mau kamu malingin? Iya. Aku harus tahu lah dia malam ini di rumah apa enggak. Kamu tuh kalau bodoh emang kebangetan. Aku kan cari selamat. Kamu udah cari pekerjaan belum? Belum ada lowongan. Kerjaan yang kayak apa sih yang kamu mau cari? Apa aja lah bebas. Kamu tuh bosenan orangnya, wetonmu udah nggak bisa dirubah. Bapak sejak kapan buka konsultasi horoskop Jawa? Udah sejak 1 tahun ini? Baca horoskopnya beneran dari buku primbon apa dari website? Website lah, ngapain capek-capek? Tiap hari kerjaannya baca primbon, kenapa masih pakai website? Orang-orang itu bayarannya murah, ngapain kasih hasil bacanya yang bener? Pakai website aja, tinggal klik, selesai. Websitenya akurat. Enggak. Orang-orang yang konsultasi nggak komplain. Orang kalau sampai minta telepon konsultasi horoskop artinya bodoh dan malas. Kalau orang pinter dia beli sendiri buku primbon, terus baca sendiri. Buku primbon tuh gampang dicari kok. Beli online aja ada. Iya, mungkin orang-orang itu nggak ngerti cara baca bukunya gimana. Nggak ngerti gimana. Primbon itu matematika anak SD, cuma tambah-tambahan. Kurang-kurangan perkalian sama pembagian, udah cukup. Iya sih. Kamu sendiri ngerti nggak baca buku primbon? Ngerti lah. Udah berapa lama kamu baca bukunya? Waktu SD aku iseng buka-buka bukunya bapak sih. Langsung ngerti kan? Kamu pelajarin primbon aja, ambil alih bisnis horoskopku. Iya, bisa diatur. Sekalian biar kamu ngerti karaktermu sendiri. Nasib emang nggak bisa dirubah sih, tapi paling enggak kamu nggak bakal ngerepotin orang lain. Ngaca. Aku udah pelajari, makanya aku milih jauh-jauh dari kamu. Kamunya yang balik rumah melulu. Itu pakai hitungan halaman berapa? Ada, nanti kamu lihat sendiri. Aku lahir hari Selasa, kamu lahir hari Selasa juga. Akibatnya anak gak mau kalah sama bapaknya, sering cekcok, kehidupan juga susah. Ya udah, nanti habis kelar maling aku pindah rumah. Oke, ya lihat nanti aja. Sekalian kamu cari istri biar kamu bisa lebih tanggung jawab. Dihitung mundur dulu pakai primbon kayak kamu hitungin buat baranan tadi tuh. Biar kamu nggak bikin hidup orang lain jadi sengsara juga. Nggak usah coba-coba jadi maling lagi ya, awas. Tahu sendiri kan kenapa maling nggak masuk di kategori pekerjaan di primbon? Tapi kenapa ada hitungan buat maling di primbon? Kamu lihat sendiri di primbon maling itu disebut apa? Durjana. Durjana itu dikategorikan kata sifat, bukan kata kerja. Keduanya diam sejenak. Udah mau jam 11 nih, aku ganti baju dulu. Nggak usah. Ganti baju warna hitam biar nggak kelihatan gelap, Kak. Nggak ngefek. Terus pakai baju ini aja gak apa-apa. Yakin. Iya, kamu hati-hati aja sama tangan kiri sama kananmu, sama kaki kananmu. Kalau nggak teliti bisa bawa sial. Loh, itu hitungan dari mana lagi? Kemarin hitungannya belum lengkap. Udah lengkap, tapi emang setiap operasi kan pasti ada titik lemahnya juga. Lah,
Jadi gimana dong? Mending kalau titik lemahnya cuma satu. Ini tangan udah lemah, kaki juga lemah. Aku harus terbang apa gimana? Ya udah aku temenin biar aman. Hitungan wetonnya udah cocok belum? Nanti malah ketangkep. Aku nanti nggak ikut action, aku supervisor aja. Yakin. Dihitung dulu deh wetonnya daripada kenapa-napa. Nggak usah, aku udah pengalaman. Nanti kalau ketangkep gimana? Kalau ada bahaya nanti aku miss call. Handphonemu di vibrate, jangan dinyalain ringtone-nya. Kalau aku miss call, kamu cepet-cepet lari dari rumah, masukin barang berharga ke dalam tas, matiin semua lampu, tutup jendela, tunggu sampai aku balik. Orang sudah pergi akan pulang lagi atau tidak? Neptu, pembeli, dan pasaran ketika orang tersebut hilang dijumlahkan lalu dibagi 3. Dilihat sisanya berapa. Bapakku belum pulang sejak Sabtu kemarin. Sabtu pun artinya 9 tambah 7 sama dengan 16. 16 bagi 3 sisa 1. Artinya orang tersebut akan kena masalah dan tidak akan kembali. Oke, selesai. Makasih. Keren. Astagfirullah. Gimana tadi kesennya bacain ini? Menghitung primbon ya tadi ya berarti ya. Primbon gratis. Keren banget tadi bacanya. Tadi juga nyantai banget ya bacanya juga tek-tekannya enak banget. Nah ini kalau udah pembacaan dari dramatic reading-nya, sesi kedua biasanya dramatic Sunday itu idea discussion. Gimana Bu Adi? Udah siap memulai idea discussion-nya? Oke, kali gitu Udah ya. siap. Siap, oke. Silakan dimulai aja idea discussion-nya. Selamat menikmati teman-teman. Ya, Oke, terima kasih Intan sudah makasih Mbak. di jembatanin nih tadi teman-teman. Wah, keren banget buat Paula sama Fikri. Kayak ini kan kalian juga pasangan nih. Itu berapa lama nih tektokan kan kalian LDR ya? LDR nggak sih nih? LDR. LDR terus ini gerakannya gitu dan lain sebagainya santai, woles gitu, bener-bener si Fikri kayak bapak gitu kayak itu butuh berapa lama nih untuk ini apa namanya menghayati nih? Ada latihan khusus nggak nih? Enggak, paling cuman tadi ya. Tadi sih Jam latihan. jam 12. Oke. Ini Paula di mana nih Paula? Ini aku di Pangandaran sih di tempat kerja. Kebetulan kalau minggu kosong, jadi biar lebih aman di sini. Oke. Nah, ini tadi ada yang menarik nih ketika si Yasa ya anaknya, si Yasa dan Mbak Ratna ini hitung-hitungan primbon nih buat cari jodoh. Teman-teman nih juga hitung-hitungan primbon nggak nih buat nentuin tanggal pernikahan? Oh, yang jelas ngitung dong, Mbak. Oh, aduh, jelas Harus gitu. dong. Harus ya. Kemarin Iya. waktu pacaran juga gitu. Bisa. Oh, iya. Kemarin Pacaran. waktu pacaran Fikri ngitung juga nggak? Hitung juga. Mada banget aku, Mbak. Waduh, mantap banget. Makanya ya, kayak menghayati banget gitu ya, hitung-hitungnya udah kayak hitung-hitungannya. Iya. Oke. Nah, buat teman-teman yang baru hadir, tadi yang sempat ngikutin sajian dramatic reading dari dramatic Sunday hari ini gitu ya. Mungkin nih teman-temannya teman-temannya Fikri sama Paula pada belum ngeh gitu ya, apa sih dramatic Sunday gitu. Dramatic Sunday itu adalah agenda dua mingguannya estetika, di mana kita ada 2 sesi. Sesi pertama adalah dramatical reading dari naskah teater, kemudian di sesi kedua ada idea discussion. Nah, idea discussion tadi, discussion ini gitu adalah sebuah ruang percakapan ide gitu ya sebetulnya, yang mana itu ruang percakapan ide ini tadi adik sebagai discussion mencoba menyajikan satu perspektif yang melengkapi proses
dialektika ide yang diusung dalam naskah untuk mampu lebih dekat dan menyentuh realitas. Gitu ya. Harapannya kayak gitu. Tadi kan teman-teman si Mada dan Yasa, gitu, Fikri dan Paula sudah menyajikan perspektifnya sebagai tokoh gitu ya. Dari perspektif tokoh gitu, membacakannya bagaimana sih ide di naskah diusung gitu. Nah, hari ini kita mencoba lebih dekat gitu, memberikan perspektif yang lain. Nah, aku membaca gitu ya, bahwa di dalam naskah Maling dari Mbak Agnes Monica ini gitu, Mbak Agnes Monica, sorry Mbak Agnes, Mbak Agnes Christina gitu ya, lagi di Magelang orangnya. Itu Mbak Agnes Christina ini dulu naskahnya udah pernah kita bawain di sesi 1 gitu. Nah, kita bawain lagi di sesi 2, berbeda naskah. Kali ini naskah Maling ini gitu. Aku membaca sebagai satu bentuk perayaan kebebasan makna gitu di dalam naskah ini. Bahwa setiap orang gitu pada akhirnya punya satu kebebasan untuk memaknai sesuatu. Dan maknanya itu tidak jadi tunggal gitu. Ketika kita membicarakan nasib atau takdir atau membicarakan kita bisa nyantolin simbol-simbol gitu untuk kita baca gitu. Nah, dari situ aku mencoba mencari gitu ya, kan ada satu semacam kayak pleasure gitu ya ketika kita mencoba membaca simbol gitu ya. Kali ini ditawarkan di dalam naskah adalah simbolnya weton gitu ya, weton. Yang di situ setiap akhirnya kita membaca bahwa ada satu addiction gitu ya, ada satu addiction tersendiri gitu. Ada satu pleasure yang dilihatkan gitu, bahwa membaca simbol dari, bahkan untuk membaca jodoh gitu ya, untuk mencari jodoh gitu, kita harus menautkan mana yang baik dan mana yang buruk gitu, jodoh yang seperti apa yang kita cari. Kemudian kita nggak semena-mena gitu ya, pada akhirnya kita nggak bisa serampangan di naskah gitu. Kita ditunjukkan bahwa untuk berpacaran katakanlah, atau berpacaran ya, berrelasi gitu ya, berrelasi bahwa aku suka nih sama orang ini, tapi kalau nasibnya jadi buruk, wah nggak jadi deh gitu. Padahal ini udah jadi ada satu friksi gitu ya, yang ada satu term and condition ketika kita harus melakukan satu action atau kita harus memenuhi satu kebutuhan kita atau apapun. Jadinya simbol tersebut selain bisa kita rayakan, ternyata dia juga memberikan batasan-batasan atau limitasi yang ada term and condition-nya gitu di sana. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang kemudian menjadi pleasure ya, semacam aku membacanya kayak ada orang kemudian menautkan gitu dari pleasure itu, kemudian orang menautkan bahwa ada uncertainty gitu, ada hal-hal yang tidak bisa pasti, padahal gitu, cintanya udah pasti nih, katakanlah cintanya udah pasti, segalanya udah pasti, tapi kemudian jadi hal-hal yang pasti itu menjadi tidak pasti. Nah, aku coba, tadi aku tanya ya sama si Fikri bahwa kalau pacaran kemarin sama Paula, kalau ternyata nih Paula nih wetonnya nggak cocok, gimana Fik? Nah, nih Mbak, aku pernah discuss masalah ini juga sama aku juga, bahwa ini perspektif aja ya Mbak ya. Kalau misal segala hal yang coba dihitung, entah itu weton dan lain sebagainya, itu bukan sebagai suatu kemutlakan gitu loh, tapi sebagai sebuah langkah prediksi. Dalam artian kalau ke prediksi, konsekuensinya ada beberapa kemungkinan. Nah, dari setiap kemungkinan ini pasti ada resikonya masing-masing. Nah, yang kita atur adalah, yang kita upayakan adalah bagaimana cara mitigasi resikonya. Kalau misal memang hasilnya nggak cocok dan itu bisa diupayakan, kenapa nggak buat diupayakan? Kalau menurut aku cuma sebatas itu sih Mbak kemarin. Tapi hasilnya bagus. Oh, bagus. Ada 8 kemungkinan. Ada 8 kemungkinan. Jodoh, pegat, pesti, sujanan, padu, ratu, terus habis itu
eh, pasti, sama satu lagi itu topo, seinget gue. Wah, ini bener-bener kayak ngobrol sama Mada ya kita. Betul. Padahal kan Setiap ada tongkrongan pasti dihitungin, Mbak. gitu. Ya nanti aku hitungin juga ya. Aku kirim nomor ini, kirim tanggal lahirnya ke WhatsApp ya, gitu ya. Boleh Mbak, boleh banget, boleh banget. Ya. Nah itu ya teman-teman. Padahal akhirnya kita kalau dari perspektifnya si pun di Mada juga kayak gitu ya. Ketika ada probabilitas gitu yang kemudian mencoba dicari. Nah, aku mencoba ini adalah perayaan-perayaan atas makna ini. Perayaan atas makna ini adalah satu konsekuensi logis gitu dari apa yang terjadi pada kehidupan kita hari-hari ini gitu ya. Bahwa kebenaran itu tidak bisa tidak menjadi mutlak. Gitu. Kebenaran tidak menjadi mutlak bahwa setiap orang bisa menyajikan kebenarannya sendiri-sendiri, setiap hal bisa menyajikan kebenarannya sendiri dan banyak sekali ruang-ruang gitu ya yang menyajikan kebenaran-kebenaran tersebut. Nah, itu kupikir gitu ya, dari semua hal yang ketidakabsolutan kebenaran itu membuat kita begitu bebasnya memilih kebenaran yang kita inginkan. Begitu bebasnya memilih kebenaran yang kita inginkan. Sedangkan kita tuh selalu sebelum mengarah ke sana ya, ini tuh kebebasan itu aku membacanya sebagai dampak atau konsekuensi logis gitu. Yang orang hari ini tuh kosmo banget gitu kan. Kita udah dalam modernitas yang seperti ini dan akhirnya kita bisa memilih apapun, bahkan tidak hanya primbon gitu ya. Aku juga seorang yang dulunya gitu sangat edik gitu ya sama tarot. Nah, kalau Bu Intan tahu gitu, aku juga di mana-mana narotin orang gitu. Di mana-mana zodiakin orang gitu ya, bacain zodiak gitu. Nah, aku akan mengatakan bahwa aku adalah seorang survivor gitu ya. Aku survivor dari addiction itu gitu. Karena pleasure banget gitu di aku ketika aku membaca, kemudian aku mencoba mencari tahu apa yang kemudian probabilitas apa atas hal-hal yang relatif ini gitu. Bahwa yang paling parah ketika orang tidak bisa menempatkan diri pada posisi-posisi yang seperti itu, sangat luas itu gitu ya. Kita ada satu resiko yang kemudian terus kita hadapi gitu ya ketika kita berada di situasi yang seperti ini, udah pusmo kayak gini, semua kebebasan itu benar gitu ya, kebebasan berhak untuk dirayakan dan lain sebagainya, makna-makna bisa kita rayakan, kita bisa pilih mana makna yang ingin kita pegang gitu. Nah, di dalam situasi yang sudah kayak gini ada satu titik resiko, ya ini adalah kita menjadi proklaim, itu yang menjadi proklaim gitu. Nah, proklaim itu gitu, ketika kita gagal membaca relativitas atas makna. Kalau kita mau ngomongin dalam koridor kosmo ya, di mana kebenaran itu tidak bisa mutlak, maka semuanya adalah relatif. Dan ketika kita tidak bisa, ketika gagal membaca itu, ketika gagal merayakan kebebasan atas makna, maka yang terjadi adalah kita pun pada akhirnya terjebak pada satu kebenaran yang mutlak tadi. Karena kita berhak memilih kebenaran kita sendiri. Maka ketika kita katakanlah aku sebagai seorang yang zodiak gitu, zodiak antusias gitu ya, zodiak antusias gitu. Dan dulu karena aku Scorpio, aku punya banyak banget proklaim tentang keskorpionanku. Aku adalah seorang yang rebel, aku orang yang tidak bisa ditaklukkan, aku orang yang begini, aku orang yang Scorpio, karena aku adalah Scorpio, aku adalah orang yang begini, aku orang yang A, B, C, D, F, G. Dan itu ternyata, proklaim-proklaim itu menjadi satu metonimi gitu ya, sebagai satu permainan asosiasi gitu. Nah, yang
program-program itu menjadi satu permainan asosiasi, bahwa ketika aku punya situasi, aku jadi jahat gitu ya, aku jahatin orang gitu. Atau aku jadi judes, so it's because I'm a Scorpio, aku playgirl, so I'm a Scorpio gitu. Ada satu permainan asosiasi yang jadi substitusi gitu loh dari diri kita. Jadi kita sedang memproklaim sesuatu, kita membentengi diri kita atas simbol-simbol itu gitu. Simbol-simbol itu kita taruh di depan gitu. Simbol-simbol itu yang kita taruh di depan untuk membentengi diri kita sendiri gitu. Jadi aku adalah seorang Scorpio, so berhak banget tuh aku melakukan hal-hal yang kayak gitu, because I am Scorpio. Dan ternyata secara tidak kusadari gitu ya, kebebasan itu untuk menentukan sendiri nilai kebenaran kita gitu, menjadikan satu situasi yang pada akhirnya apa ya, kita tidak memiliki konsep sendiri gitu loh atas diri kita. So siapa Ading Scorpio Girl? Siapa Ading gitu? Weton ini, seorang yang weton ini. Siapa? Makanya kita tidak bisa melihat valuasi diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengukur. Kalau kita dalam punya karakter, kita tidak bisa mengukur. Oh, aku Aries lah gitu. Aries jadi keras kepala dan lain sebagainya. Kita akan merujuk pada satu permainan simbol gitu. Dan kita akan kehilangan siapa, who truly are gitu ya. Ketika kita ada di, kita akan selalu meletakkan simbol-simbol itu di depan, gitu. Proklaim-proklaim itu di depan. That will be problem. Dan ya karena kebenaran begitu relatif. Nah yang terjadi di dalam naskah ini, kemudian ketika kita dihadap-hadapkan pada situasi di mana permainan simbol tadi ya, permainan asosiasi, permainan alegori, kemudian permainan makna atau metonimi tadi itu diletakkan sebagai satu koridor untuk kita melakukan sesuatu, pada akhirnya sebuah tragedi terjadi nih, walaupun subtil banget tragedinya. Bahwa bapaknya tidak pulang. Si Mada tidak pulang. Even gitu, ketika dia sudah dia mencoba merejectkan possibility dengan hal-hal itu. Karena dia berdiri di atas relativitas. Dia berdiri di atas hal yang relatif, kebenaran relatif itu, maka yang dihasilkan pula relatif pula. Oke. Ya, jadi ketika menarik banget nih, ketika semua akhirnya Mbak Agnes ini mencoba membawa kita ya sebagai pembaca gitu, aku kayak digiring, oke, berarti nih harus kayak gini nih. Padahal Mada bilang udah, nasib itu nggak bisa dirubah, bahkan ada kayak gitu, kita dilahirkan, bahkan ketika orang tua kita ngeseksnya terus kita menghasilkan kita aja, itu udah menjadi bawaan dalam diri kita gitu. Kalau di dalam zodiak tuh gitu, di dalam zodiak kita bukan cuma punya satu zodiak saja gitu, sign gitu, kita banyak banget elemen gitu. Ada 12 elemen yang planetary yang kita yang terimplementasi nih energinya di dalam diri kita gitu. Ada Venus, ada Mars, ada pergerakan planet Jupiter, ada Star, Pluto dan lain sebagainya. So it's really so luas banget gitu loh spektrumnya. Bahwa kita katakanlah, oke, kita bergerak pada satu titik pemahaman bahwa manusia tidak bisa dilepaskan secara materi, bahwa dia adalah bagian dari bumi, bahwa dia bagian dari kosmik, bukan bagian dari bumi, dia bagian dari kosmik gitu kan. Kita ngomongin kosmik nih, ketika tadi si Mada ngomongin bahwa manusia dilahirkan sudah pasti seperti itu, tidak bisa dirubah tuh nasib tidak bisa dirubah, yang bisa dirubah adalah probabilitas dan lain sebagainya tadi yang Mada bilang. So, bagaimana kemudian ini jadi satu tarikan yang aku langsung ingat gitu, ring the bell ketika ngomongin ini, baca naskah ini kayak puisinya Gunawan Muhammad yang ngomong yang interlude gitu. Kita berdiri pada angin, kita bersandar pada angin, kita bersandar pada mungkin. Lalu
Lalu apa kemudian yang bisa kita pastikan? Menurut Fikri dan Paula nih sebagai Mada dan Yasa, kenapa pada akhirnya Mbak Ratna ya? Mbak Ratna ini addiction banget gitu. Bahkan ketika dia sebegitu putus asanya mencari jodoh yang tepat, dia back to the weton. Back to the weton gitu ya. Back to the weton again and again gitu. Ketika dari yang harganya 50.000 jadi 150, dari 200 jadi 700.000 gitu. You back again and again and desperate gitu loh. Dia desperate banget untuk seakan-akan tidak ada yang bisa dia pegang gitu di dalam dirinya sendiri. Segala keputusan itu tidak ada yang bisa dia pegang, tidak ada kepastian sama sekali gitu. Why? Apa sih kira-kira menurut Mada dan Yasa? Karena ini klien Yasa kalian dulu nih, atau Mada dulu, Mbak? Terserah. Yasa dulu lah yang newbie. Boleh. Kalau menurut aku ya Mbak, karena kan sebenarnya sebelumnya juga kayaknya posisi aku juga sama kayak Yasa gitu, yang nggak percaya gitu kan. Tadi di Yasa juga bilang kan kalau itu tuh tahayul gitu. Cuman terus tapi pada akhirnya kita bisa lihat gitu di kehidupan kita sehari-hari bahwa hal itu tuh banyak yang akhirnya itu menjadi patokan bahwa itu tuh sesuatu. Kan awalnya kan udah dibilang kan kalau sebenarnya primbon, zodiak dan lain sebagainya itu tuh hanya perkiraan gitu. Tapi sekarang ini banyak yang salah sangka atau salah bukan salah pemahaman. Jadi beda paham dengan apa yang sebelumnya gitu. Sebelumnya bilang ini tentang prediksi, tapi di kehidupan sekarang, di zaman ini tuh malah sesuatu yang kita anggap sebagai mutlak gitu. Sesuatu kebenaran yang kayak, oh kalau misalnya nih kayak, aku kan Gemini ya, oh Gemini itu red flag banget gitu. Gemini terlalu flirty banget dan lain sebagainya gitu. Itu sebagai sesuatu yang mutlak kalau misalnya Gemini tuh kayak gini. Atau misalnya kayak aku sama Fikri tuh ada beberapa weton yang pas dihitung tuh nggak cocok gitu. Tapi pada akhirnya kita lupa kalau perhitungan itu tuh dasarnya dihitungnya sebagai apa gitu. Terus karena sempat diskusi juga sama Fikri waktu itu tuh kayak itu sebenarnya bukan sebagai patokan tapi sebagai kewaspadaan aja kata itu, sebagai eling katanya gitu. Terus jadi kayak ini itu bukan sebagai titik akhir dari sebuah pembenaran, tapi mungkin dengan perhitungan-perhitungan gitu kita bisa lebih meminimalisasi resiko yang mungkin akan dihadapi atau lebih mengenal dari pribadi masing-masing. Tadi tuh sepakat sama Mbak juga, Mbak Adi yang bilang kalau misalnya kalau kita terlalu berpatok dengan itu, terus saya itu siapa gitu. Terus Faula itu sebenarnya apakah Faula yang Gemini atau yang wetonnya apa, tapi kan nggak bisa dikelompokkan gitu. Tiap orang pasti punya masing-masing sendiri gitu. Tapi melihat dari Mbak Ratna yang kekeh gitu ya, yang sangat ingin, ya saya jomblo tapi pengen dihitungin gitu. Akhirnya biasa mencoba ya udahlah gitu, dari akhirnya mau menghitung secara mundur karena di pikiran Yasa primbon itu adalah matematika dasar. Kalau misalnya mau segini kan bisa dihitung mundur pakai perhitungan biasa gitu. Nah, cuman dari Mbak Ratnanya mungkin sama kayak Mbak Ratna itu, kita sebagian orang banyak yang nggak tahu makna dasar dari primbon dan zodiak dan lain-lain, yang akhirnya ya kalau misalnya Gemini ya red flag udah gitu. Terus karena kita juga di kehidupan di lingkungan, karena kan lingkungan itu sebenarnya cukup sangat membentuk karakter ya, cukup sangat ini kan teorinya siapa tuh yang lingkungan tuh salah satu faktor jadi buat karakter kita. Nah mungkin karena dari awal itu kita udah tahu banyak yang kita baca, kita tahu misalnya Gemini itu red flag tuh, terus akhirnya langsung secara tidak sadar itu masuk ke bawah sadar kita dan jadi labeling di masyarakat. Karena misalnya Mbak tadi
tadi Mbak ininya apa namanya? Kayak misalnya nih aku Gemini karena di lingkungan kita yang Gemini itu dianggap sebagai Proclaim. iya proklaim kan udah dilabeli di masyarakat bahwa Gemini itu red flag, walaupun misalnya kita nggak red flag bakalan tetap dianggapnya red flag gitu misalnya, karena labeling di masyarakat itu yang akhirnya hidup sampai sekarang gitu. Terus akhirnya lama-kelamaan masuk ke bawah sadar kita dan kita juga menjudge diri kita bahwa ya kan aku Gemini, kalau aku red flag ya wajar karena aku Gemini gitu. Mungkin yang terjadi sekarang kayak gitu Mbak. Oke, gimana nih? Mada. Ayo, Mada, ahli weton. Oke, sebagai perspektif Mada yang oke, aku menyampaikan sebagai perspektif Mada ya Mbak ya. Ada beberapa hal yang kita diskusikan tadi, entah itu tarot, entah itu weton, entah itu zodiak dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita telisik secara ilmu, ketika hal ini diajarkan turun-temurun sampai dengan sekarang, berarti kan ada suatu ilmu. Menurutku ilmu itu nggak pernah berbohong, atau ilmu itu nggak suatu hal yang salah gitu loh Mbak. Kalau misalnya dalam Islam perbintangan juga ada falak, dalam fenomena horoskop juga ada astrologi, ada astronomi, ada numerologi dan segala macam. Berarti yang saya simpulkan di sini adalah bahwa perhitungan dari pola-pola kehidupan manusia yang terjadi sampai dengan saat ini, pada zaman dulu sudah coba dipetakan pola-polanya dan coba direpresentasikan dengan secara sederhana melalui beberapa simbol atau bentuk. Entah itu bentuknya berupa horoskop, entah itu bentuknya berupa simbol, weton, neptu, dan pasaran, entah itu berupa tarot, arkana mayor, arkana minor, dan lain sebagainya. Berarti beberapa substansi dari simbol-simbol yang coba dipetakan dari representasi kehidupan manusia pada saat itu yang coba dikorelasikan pada saat ini, berarti kan ada suatu pola-pola yang repetisi gitu Mbak. Ada pola-pola yang mungkin antara kehidupanku dengan Paula ini mungkin bisa terjadi di puluhan, ratusan atau beribu tahun sebelumnya yang kita memiliki hubungan yang sama, dengan weton yang sama, dan dengan horoskop yang sama, yang kita juga nggak tahu apakah emang zaman dulu ada sosok Paula dan ada sosok Fikri yang sempat hadir dalam kehidupan di puluhan ribu tahunnya yang coba dibacakan kembali di sekarang dengan sosok yang berbeda, ataukah dengan sosok Mbak Ratna yang mengalami fase di puluhan ribu tahun atau di ratusan ribu tahun sebelumnya yang coba direpresentasikan kembali dan dibacakan kembali sekarang. Cuman yang menjadi, dan itu menurutku sah kalau misalnya orang-orang itu mencoba melihat atau mencoba membaca bahwa ini digunakan sebagai barrier atau yang disampaikan sama Paula tadi, bahwa ini bukan sebagai bentuk pembenaran mutlak, bahwa pembacaan ini hanya berupa pembacaan pola-pola untuk memprediksi, karena bayangan saya sebagai seorang sains yang berkutat di bidang sains bahwa segala hidup penuh kemungkinan atau segala hal punya kemungkinan. Setiap kemungkinan pasti memiliki resiko dan setiap resiko pasti mempunyai konsekuensi masing-masing. Permasalahan di sini yang dialami Mbak Ratna adalah ketidakmampuan Mbak Ratna dalam memetakan kemungkinan atau resiko-resiko yang dialami, sehingga mengalihkan atau membanting setir ke perwetonan atau horoskop dan lain sebagainya untuk membantu memetakan pola hidupnya atau pola decision makingnya seperti apa. Cuman konsekuensi logis dari hal ini adalah ketika berupa adiksi, seperti yang Mbak Ading bilang tadi, bahwa adiksi ini setahu saya ada fenomena psikologis yang namanya Barnum Effect, menganggap bahwa sebuah deskripsi itu akurat, menganggap sebuah deskripsi mengenai diri itu akurat, bahwa aku kayak gini karena aku Taurus, bahwa aku kayak gini karena aku Gemini, aku kayak gini karena aku Scorpio, aku kayak gini karena aku Senin Pahing, aku kayak gini karena aku Minggu Kliwon. No, menurutku konsep perhitungannya itu bukan mengkorelasikan terhadap karena kita Senin Pahing makanya kita kayak gini. Bukan, menurutku malah lebih ke kita apa dikorelasikan terhadap Senin Pahing atau dikorelasikan terhadap ini, ada kesesuaian atau enggak, ada upaya yang perlu dimitigasi atau enggak. Karena menurut saya perhitungan-perhitungan ini berupa reminder
bukan pembenaran mutlak. Bahkan dalam konteks horoskop yang pernah saya tahu juga ada beberapa layer juga. Gak hanya bahwa kita Taurus, kita berhenti di Taurus. Ada Sun, ada Moon sign, ada Rising sign, ada Mars, Venus, seperti segala macam planet-planetnya, bahwa segala hal yang saya tahu, planet-planet tersebut itu pada saat kelahiran kita memunculkan energi. Energi itu yang bakal memberikan salah satu efek kepada manusia yang lahir, bahwa kecenderungan kayak gini. Bukan kamu kayak gini, tapi kecenderungan kayak gini. Karena menurut saya, secara identitas sama personalitas juga substansi yang berbeda juga. Bahwa personalitas, sesuatu hal yang kita bawa dari lahir, dan identitas salah satu hal yang disebutkan Paula, pengaruh dari lingkungan. Dari kemungkinan-kemungkinan yang coba dihadapi Mbak Ratna, atau kemungkinan-kemungkinan coba dihadapi saya sama Paula, ada salah satu peta yang coba disajikan melalui perhitungan tersebut, yang konsekuensinya berupa kita percaya atau tidak percaya. Kalau dalam perspektif Jawa, yang selalu diperkenalkan adalah tentang eling lan waspodo. Eling adalah tentang kesadaran diri, berarti itu salah satu hal yang kita tidak boleh sama-sama melepas, bahwa kita sadar sebagai eksistensi manusia yang utuh, kita seperti apa. Dan waspodo atau berhati-hati, memetakan setiap kemungkinan, resiko, peluang, atau bahkan konsekuensi yang akan kita ambil itu atau kita hadapi nanti seperti apa. Kalau bayangan saya, Mbak Ratna salah satu orang yang terjebak dalam Barnum Effect-nya, sehingga dia menginduksikan bahwa pola-pola hidupnya terinduksi dengan salah satu jawaban peton untuk membantu memetakan kemungkinan dan resiko yang akan dihadapi. Sampun. Oke, nah benar tuh. Jadi aku pikir juga penjelasannya Paula dan Fikri kemudian menjadi melengkapi gitu. Bagaimana kemudian kita harus melihat gitu ya, melihat segala melihat perayaan itu. Aku suka banget sama penjelasannya si Fikri gitu. Ketika pada akhirnya gitu, perayaan atau simbol gitu, perayaan makna yang kita jadikan sebagai pengoperasian metonimi gitu ya. Permainan asosiasi, kemudian substitusi, bahwa Ading adalah Scorpio, Paula adalah Gemini, dan lain sebagainya. Kita punya watak A, B, C, D, F, G gitu. Adalah satu bentuk kecenderungan gitu ya. Kecenderungan dan bukan sebuah kebenaran gitu kan. Karena aku pun sepakat gitu ketika Fikri bilang bahwa kita pun ketika di naskah ini dikatakan bahwa kita memiliki ikatan gitu ya, ikatan kosmik gitu ya, ikatan kosmik itu jelas gitu. Kalau di Jawa kan juga ada Sulurupa 45 Pancer kalau nggak salah gitu ya. Hal kayak gitulah ya. Di bawah, karena kita pun realitas kita sebagai manusia tidak bisa berdiri sendiri. Materi kita lahir dari bagaimana pergerakan kosmos itu bekerja gitu ya. Kita ada di sebuah realitas universe gitu yang pastinya gitu, kita juga akan saling berkesinambungan gitu. Bahwa orang Bandung dan orang Jawa itu berbeda gitu secara ada pembeda gitu ya. Ketika orang kita aja mungkin nggak ketara ya, aku ketara sih, kayak Paula tuh lebih kalem gitu, anaknya teteh Bandung gitu. Kalau aku kan agak fierce gitu ya, orang Jawa banget gitu, jago gitu. Ada kayak gitu gitu ya. Gitu. Terlepas dari budaya bahkan baik kita rasial aja ya, secara ketubuhan materi gitu, kita ada di mana itu udah akan jadi berbeda. Kita orang bule dan orang Asia pasti akan berbeda, dan bagaimana itu akan menentukan banyak variabel di dalam diri kita, banyak indikator dalam diri kita yang berbeda. Nah, dari situ gitu, bahwa memang kita tidak bisa memisahkan diri sebagai manusia eksisten gitu dengan semestanya gitu ya. Bahwa ketika kita membicarakan ada banyak banget faktor dan elemen di dalam zodiak, katakanlah ada Mars, Venus, Pluto, Jupiter, Sun, Moon, and everything gitu ya. Bahwa tanggal dan jam lahir kita menentukan bagaimana diri kita gitu. Tapi kita punya hak juga, kita punya
otonom gitu. Kita punya otonom untuk menentukan dan merumuskan identifikasi atas diri kita sendiri. Yang terjadi ketika kita, seperti katanya Fikri, ketika kita Barnum effect tadi gitu ya, ketika kita melihat satu hal itu, melihat tanda-tanda itu bukan sebagai satu bentuk possibility gitu ya, satu bentuk relativitas, satu bentuk possibility yang berkecenderungan ya, tapi kita malah justru mempercayai dan accepted atas itu semua gitu, bahwa statement common, katakanlah Scorpio yang A, B, C, D, E, F, G, yang fierce, yang gini itu karena seakan-akan mewakili gitu ya, dan kita merasakan sense gitu, relate dengan diri kita, maka kita akan memproklaim itu, melabeli diri kita sendiri, nggak perlu orang lain melabeli kita pun udah langsung melabeli diri kita. Nah, Barnum effect itu terjadi gitu di mana-mana, dan itu pula yang terjadi di dalam naskah gitu ya. Pada akhirnya peta-peta tadi, kalau lengkap banget ya si Fikri jelasin gitu, bahwa kita tuh semua hal tadi adalah bentuk, kalau aku bilang itu adalah konstelasi gitu, konstelasi simbol gitu ya, bahwa pola yang terpattern gitu, ada A, ada B, ada C gitu, maka kita akan bisa memproyeksikannya sebagai A, sebagai C, sebagai D gitu. Nah, itu ada kerja-kerja yang memang harus tidak hanya dituntut kerja-kerja intuitif gitu, tapi juga kerja-kerja rasionalitas gitu di sana yang terjadi gitu. Nah, itu dia yang kita bilang sebagai membaca peluang dan membaca memitigasi resikonya. Harusnya perayaan atas simbol itu gitu. Perayaan atas simbol itu kalau mau bener-bener kayak gitu kan sebenar-benarnya perayaan atas simbol gitu. Karena dia menjelma simbol-simbol gitu, dan di situ. Tapi ternyata lebih jauh masyarakat kita hari ini terlalu addiction ke atas pleasure yang nggak bisa yang kemudian karena kita, kalau tadi bilang si Mada bilang apa, bodoh dan malas. Terlalu bodoh dan malas gitu ya untuk kita merumuskan sendiri bahwa orang kita di luar loh ya. Tadi kalau kita mau membaca dari dua arah gitu, zodiak aja dirumuskan kok, weton aja dirumuskan kok. Terus kenapa kita tidak bisa merumuskan diri kita sendiri? Itu karena terlalu malas, kalau katanya Mada tadi, malas dan bodoh. Nah, kita terlalu terilusikan. Barnum effect tadi kan menciptakan satu ilusi gitu, bahwa ilusi kebenaran gitu. Menciptakan satu ilusi kebenaran atas pola-pola yang tersimbol tadi, pola-pola yang memiliki konstelasi tadi gitu, yang kemudian dirasa relate. Nah, ilusinya ada di situ, dirasa relate, dan kita memiliki accepted atas itu gitu. Barnum effect itu kayak gitu, ilusi-ilusi itu yang membawa pleasure, yang menciptakan addiction. Padahal gitu ya, kalau kita ngomongin, kalau katanya Bartas nih, kita ngomong gitu ya, ngomongin ini tadi konstelasi pola tadi ya, Fikri gitu. Nah, Bartas pun ngomong bahwa pencarian gitu, manusia perayaan simbol itu harus dibarengi dengan pencarian struktur dan karakter atas makna gitu, yang terkonstelasi, dan bukan membenarkan atas makna tersebut. Bukan menciptakan satu makna absolut atas pola-pola tersebut. Nah, sayangnya proklaim-proklaim itu bukan hanya didasari karena pleasure-nya ilusinya Barnum effect, karena kita pun sendiri merasa selalu punya kekosongan gitu. Kalau tadi aku baca artikel menarik nih tentang zodiak, bahwa kenapa orang sangat percaya gitu dengan zodiak pada hari ini gitu. Karena kalau katanya siapa ini tadi, Dr. Stephen Benning, psikologis dari University of Nevada, Las Vegas, dia bilang bahwa ada stress and uncertainty gitu, yang dialami oleh Mbak Ratna. Karena itu stresnya dan tidak pasti, yang merasa tidak pasti gitu ya dengan jodohnya dia. Stres umur berapa tadi Mbak Ratna? Kalau 47, 40 something ya, belum punya jodoh gitu katanya tadi dia.
40-an lah ya. Tadi dia dan belum punya jodoh, belum tahu jodohnya siapa, sampai nangis-nangis desperate, terus telepon Mada yang dari pembaca weton. Nah, selain untuk self discovery tadi yang aku bilang, untuk merumuskan identitas kita yang katanya si siapa Paula, ada stres dan ketidakpastian juga gitu yang masyarakat banyak ya, kita masyarakat modern tuh pasti stres gitu, stres, dampaknya stres dan tidak pasti gitu dengan semua modernity ini. Nah dari situ gitu, dari stres dan ketidakpastian ini mendorong manusia untuk mencari sesuatu yang sifatnya tuh pleasure, sifatnya memberikan mereka ilusi, sifatnya memberikan mereka pull off gitu loh, semacam kayak bukan hanya pull off ya, tapi kayak fulfilling gitu, bukan chopping stress lagi gitu, tapi ada itu ya dalam diri kita bahwa ketidakpastian itu selalu memunculkan keinginan untuk menjadi pasti, seperti halnya Mbak Ratna tadi. Selain itu aku mencoba sedikit agak ngelama itu apa? Ngelama apa bahasa Indonesianya Kurang ajar. agak sedikit kurang ajar. Kayaknya ini dari Fikri deh. Apa Mbak? Ininya gemanya. Kalau Fikri dimatiin nggak jadi gema. Coba. Udah kan? Nggak gema kan? Iya Paula ya. Nggak gema ya. Coba Paula yang nggak gema sekarang. Maka, nah jadi ketika seseorang mengalami experience gitu ya. Mas Fikri, Fikri bisa dimatiin mic-nya? Oke. nah, Jadi ketika seseorang itu mengalami stres atau tertimpa masalah dan tidak pasti gitu, cara mereka coping stresnya kadang-kadang dengan cara kayak gitu. Karena mereka malas untuk mencari coping stres dari dirinya sendiri. Nah, yang aku mau ngomongin lagi nih bahwa yang aku tadi bilang aku mau sedikit agak kurang ajar. Aku mencoba menganalogikan ya. Aku memang agak kurang ajar. Nah, menganalogikan bahwa zodiak, weton, kemudian hal-hal itu sama halnya dengan bagaimana kita melihat Tuhan sebetulnya. Bagaimana bisa seperti itu? Karena itu adalah satu titik di mana manusia merasa tidak pasti. Manusia meletakkan kepastian di depan dia yang awam-awam itu, yang blurry itu, katakan atau ada sebuah fata morgana. Ada satu hal yang tidak pasti yang diletakkan di depan. Jodoh yang mereka tidak pasti gitu kan. Katakanlah nasib, terus pekerjaan, karir dan lain sebagainya. Padahal paling jelasnya mereka merasa tidak yakin dengan apa yang kosong, rasa nggak ada gitu. Jadi itu semua tidak mereka miliki kepastian itu, sama dengan halnya kita membaca Tuhan gitu. Kita letakkan itu di depan, kita selalu memiliki kebutuhan untuk merasa pasti, padahal tidak ada kepastian di depan. Kita selalu setiap hari kita tidak bisa melihat kepastian. Kapan kita mati, kapan kita tidak bisa melihat kepastian. Maka selalu ada kebutuhan untuk meletakkan kepastian. Nah, seperti itu pula gitu ketika kita melihat zodiak, weton dan lain sebagainya. Bahwa manusia hari ini semakin modern, semakin percaya pada hal-hal yang seperti ini. Karena semakin modern, karena semakin kita dikepung ya dengan banyak hal, dengan banyak narasi, dengan apa, kita semakin banyak ruang kosong di dalam diri kita yang kita nggak tahu cara ngisinya. Nah,
menurut Fikri nih. Oh, jangan Fikri lah, Fikri kalau nyalain bergema nih. Paula aja deh. Coba lagi Mbak, dicoba lagi, masih gemuk nggak? Masih gemang nggak, Mbak? Enggak, udah aman. Kenapa tadi Fikri? Oke, Fik, gimana Fik? Kenapa orang selalu merasa pada akhirnya memenuhi itu dengan tadi kita ngomong udah bareng efek nih. Kita mundur sedikit deh. Terlepas tadi kan bareng efek kan membuat satu dampak yang cukup rumit ya, cukup risky ketika kita gagal gitu. Tapi pada akhirnya, pada kenyataannya kita semua seperti itu. Kita selalu membutuhkan sesuatu hal-hal di luar diri kita untuk membuat kita yakin. Oke. Ini nggak sih Mbak? Kadang aku mikirnya kalau menurutku dari premis yang awal tadi bahwa setiap hal ada kemungkinan, segala kemungkinan pasti ada resiko pasti ada konsekuensi atau peluangnya masing-masing. Tapi menurutku dari sekian banyak kemungkinan, resiko, peluang atau konsekuensi itu nggak banyak orang yang cukup siap untuk menerima pola-pola itu tadi loh Mbak. Bahwa dari kemungkinan ini, misal dalam skenario jodoh ada 9 kemungkinan. Dari masing-masing kemungkinan ada 9 resiko. Dari masing-masing resiko ada 9 lagi konsekuensi. Berarti kan ada 729 pola yang berbeda, bener nggak sih? Iya, aku nggak mau ngitung deh, kamu aja yang ngitung, bukan saya sih. Menurutku nggak semua orang itu siap untuk dihadirkan dengan pola-pola yang ada gitu Mbak. Dan menurutku nggak setiap orang itu siap untuk merangkum setiap pola-pola dari kemungkinan, resiko, atau bahkan konsekuensi dan peluangnya. Yang akhirnya konsekuensi logisnya, langkah paling tepat dan cepat adalah membutuhkan kepastian. Kalau misalnya memang ada salah satu pola yang menyederhanakan, yang bisa menyederhanakan atau bisa merampingkan pola-pola tadi menjadi satu kesimpulan atau suatu induksi yang lebih sederhana dan bisa masuk akal, kenapa kita nggak milih hal ini? Atau kalau misalnya kita nggak bisa, semisal kita nggak bisa merefleksikan diri secara kontemplasi bahwa diri kita seperti apa, kenapa kita nggak memilih jalan yang cepat bahwa kita itu Taurus, bahwa kita itu Scorpio, bahwa kita itu Pisces. Bukan maksudnya buat langsung mendiskreditkan orang-orang, cuman menurutku ada salah satu hal yang mungkin kita bisa eksplorasi diri lebih jauh, eksplorasi kemungkinan atau peluang itu lebih dalam. Tapi ada hal lain yang ternyata menjadi salah satu hal alternatif untuk berpikir, untuk memutuskan lebih cepat dengan memangkas alur-alur pemetaan berpikir itu tadi, pemetaan permasalahan itu tadi melalui salah satu bentuk-bentuk yang coba disajikan dan konsekuensi logisnya menjadi Barnum Effect. Kalau menurut saya kayak gitu Mbak. Takbir. Itu yang kemudian itu yang kemudian terjadi ya dengan manusia-manusia modern hari ini, yang kemudian dengan segala kemewahan yang kita miliki, pada akhirnya kita secara kayak Mbak Ratna gitu aja ya, secara kayak Mbak Ratna kemudian meletakkan dan menyerahkan gulat nasib kita gitu loh. Padahal tadi kita itu terjadi ambiguitas yang cukup naif gitu ya, yang terjadi pada hari ini gitu, bahwa itu semua probabilitas, itu semua possibility, dan kita tidak mau melihat possibility-nya. Bahkan ketika kita tahu bahwa itu adalah relatif, yang kita mau dari semua possibility itu adalah certain. Itu satu ya, kayak paradoks gitu loh. Iya. Itu sebagai satu paradoks gitu. Ketika kita melihat itu sebagai itu adalah semua alternate gitu ya. Itu adalah alternatif, itu adalah substitusi, itu adalah simbol, tapi kita melihat itu sebagai kepastian dan menyerahkan bulat-bulat bagaimana kedirian, identitas, nasib dan lain sebagainya. Tapi
Kayak kebebasan berkehendak itu kemudian ya aku nggak ngomong kebebasan berkehendak ya, tapi kita mencoba ngomong dari awal ngomong bahwa ini adalah perayaan atas simbol, tapi simbol-simbol itu kemudian mengungkapkan kita sendiri. Nah, jadi fix balik lagi nih. Sorry Mbak. Masih? Tapi di aku enggak, Mbak. Suara Mbak udah enggak menggema. Oh ya, nggak apa? Udah. Aman. Oke deh. Aku masih soalnya. Di Bu Intan gimana? Oke, Bu Intan lagi. Nggak bisa. Matiin. Aku nggak bisa matiin sih. Oke. Udah ya. Kenapa nih? Ini kayaknya banyak teman-teman sharing. Oke. Kita coba kasih ya. Kesalahan teknis. Iya nih. Fansnya Mas Fikri banyak. Oke, jadi coba Buading coba mati mic sama mic-nya dulu aja. Cek feedback ya. Masih feedback. Masih. Aku juga nggak dari aku ya. Mungkin kamu Kalau aku mati masih feedback kok, ya kan? Tadi kan soalnya aku nggak nyala. mungkin Paula. Coba Paula yang mati. Ini bahas apa sih Teh? Nah ini kalau sekarang lagi ngetes koneksi sih Mas. Kalau tadi kami ini lagi bahas ini aja diskusinya dari naskah Maling kayak Kak Agnes Christina. Jadi ini nanti berarti udah ya? Ini udah oke kan? Nggak feedback ya? Berarti kan Paula ini. Oke. Udah lah feedback. Jadi ya di diskusi oke. Nanti ini karena ada sedikit kendala teknis, kita coba nanti kalau udah selesai diedit yang nggak bener kan kita aku hapus semua, nanti naik di YouTube ya, nontonnya ya. Kok serius amat kayak bahas tatanan dunia? Emang kita lagi bahas tatanan dunia, Mas Rian nano gitu. Kita lagi bahas tatanan dunia, kita lagi bahas kosmik dan kedirian nih. Nah, aku pikir seperti halnya yang udah disajiin ya di dalam poster ya, ada sedikit kisi-kisi naskah gitu ketika melalui pertempuran antar kehendak dan nasib versus keyakinan atas takdir ini yang berlangsung nyaris sepanjang hidup manusia gitu. Manusia pun terus menguji dan membuktikan mana di antara keduanya yang lebih keras kepala, meski kesia-siaan tetap setia menuju juga akhirnya. Nah, pada akhirnya ketika kita melihat ada kesia-siaan ini dengan ambiguitas dan paradoks itu tadi. Nah, pada akhirnya pertanyaanku yang di awal tadi, ketika semua hal-hal yang relatif semua jadi relatif, maka kita akan meletakkan hal-hal yang tidak relatif. Kepastian itu ada di mana? Mungkin ada yang mau jawab nih, Mas Rio Nano tadi. Rio Nano jawab. Kalau pertanyaannya tadi kan pertanyaan di awal dan di akhir sama. Nah, di mana kemudian kita meletakkan hal-hal yang pasti itu di atas semua ketidakpastian dan relativitas dan
probabilitas, possibility, dan yang terus-terusan kita terus uji nih, satu dengan yang lainnya. Nanti nggak cukup primbon, dia Mbak Ratna nggak cukup ke primbon, nggak puas, dia lari ke zodiak, nggak puas lagi dia lari lagi ke tarot, dia nggak puas lagi dia lari lagi. Maka mana nih kemudian? Apa teh? Tanya apa teh? Terus tanya kopi ada di mana ya Mas ya? Bang ya? Nah, ini pertanyaan tadi. Ketika kita balik lagi, mungkin teman-teman mau ada yang jawab ya. Ketika semua jadi relatif, terus dan ya tadi jadi relatif lah. Jadi relatif. So kita akan meletakkan kepastian pada apa? Bagaimana cara kita meletakkan kepastian? Duh, boleh lo jawab. Umum kan ini ya, Mbak? Iya, pertanyaan umum ini. Bukan pertanyaan biasa. Sik, jadi jawab enggak? Oh, aku. Oke, baiklah. Nih, Ria, nano nih. Kepastian, Kak. Iya, kepastian. Gimana kita akan mendapatkan kepastian? Boleh Fikri dulu, nah. Kalau mau jawab atau Faula itu. Tapi kalau Faula nanti jadinya ini lagi. Paula boleh. Faula boleh. Faula dicoba dulu aja deh. Hari ini tuh yang kita cuma dulu. Paula? Masih ngegema nggak jadinya, Kak? Enggak. Oh, enggak. Udah aman ya. Oh, ngegema lagi. Lalu tadi sih kemarin. Ada boleh diketik nih, Paula. Si Fikri. Iya, coba. Paula bisa dimatiin dulu. Oke. Ustaz sedikit tanya, Tat, gitu. Tanya apa nih? Ustaz, ayo Tat, jawab Tat. Tanya apa, Mas? Pertanyaanku tadi, Tat. Kita segera. Oke. Baik. Kalau menurut saya, Mbak ya, saya ngelihat dari perspektif apa yang saya percayai, apa yang saya imani sampai dengan saat ini, bahwa narasi yang coba kita bahas dari awal sampai akhir, muaranya tentang menganulir takdir, muaranya tentang sebuah takdir. Kalau dalam perspektif apa yang saya amini, bahwa ada yang namanya qada dan qadar, bahwa ketika kita bermuar, ketika kita menjumpai ketidakpastian, terus lantas di mana kita harus meletakkan sesuatu hal agar kita bisa bersandar pada kemungkinan-kemungkinan tersebut. Kalau menurut saya, yang perlu kita letakkan adalah terhadap iman deh, Mbak. Karena dalam iman pun juga dijelaskan bahwa dalam rukun iman ke-6 ada takdir, ada mempercayai qada dan qadar. Kalau kodok berarti tentang sebuah ketetapan, kalau misalnya qadar berarti tentang sebuah perwujudan dari ketetapan-ketetapan tersebut. Jodoh, mati, hal yang bisa diupayakan. Jodoh saya Faula berarti itu sebagai sebuah qadar. Kalau misalnya ada hal yang bisa kita kalau ada hal yang bisa kita upayakan dalam menempuh qada itu tadi, maka qadar akan mengiringi dengan langkah yang lebih pasti. Jadi menurut saya bahwa ketetapan Tuhan, entah itu mengenai jodoh Tuhan, astagfirullahaladzim,
entah itu mengenai jodoh, kematian, rezeki, dan lain sebagainya. Bahwa kalau misalnya memang semua sudah ditetapkan dan dipastikan, bukan berarti bahwa kita hanya berlela-lena dan menunggu. Tapi karena itu udah didatangkan, berarti kita hadir untuk menjemputnya. Benar nggak sih, Mbak? Oke. Dengan value iman, belief. Oke. Nah, itu perspektif Mas Fikri ketika Mas. Betul. Ya, pada akhirnya ketika kita yang aku coba kita coba tarik gitu ya, lebih universal gitu. Aku coba tarik universal apa yang dibilang sama Mas Fikri ketika ada satu ketetapan yang mewujud. Satu ketetapan yang mewujud. Katakanlah perjodohan itu tidak bisa mewujud, belum mewujud pada kita, belum menjadi wujud pada kita, belum menakdir dalam pada diri kita, gitu kan? Ya kan kayak gitu kan? Kalau kalian belum menikah, katakanlah belum mewujud kan takdirnya. Bisa jadi. Belum mewujud ya. Tapi hal apa yang sudah mewujud pada diri kita? Hal yang sudah mewujud pada diri kita adalah diri kita sendiri. Betul. Hal yang sudah mewujud pada diri kita adalah kita sendiri. Dan ketika kita membicarakan, katakanlah, ini aku mencoba menarik secara universal ya, katakanlah bahwa kita secara kedirian gitu, adalah manusia lah. Kita manusia adalah bagian apa yang diciptakan oleh Tuhan. Dan disitulah kita harusnya balik lagi pada diri kita sendiri, merumuskan diri kita sendiri, bukan meletakkannya. Kalau kayak tadi kan akhirnya kita meletakkan kayak zodiak dan lain sebagainya, meletakkan itu belief itu di depan, seperti kita meletakkan Tuhan, meletakkan takdir dan lain sebagainya. Kenapa kita tidak bisa tarik lagi pada hal-hal yang sudah mewujud seperti katanya Fikri tadi, sudah mewujud pada diri kita, bahwa ternyata Ading yang dulu program seorang Scorpio, dan Scorpio dilabeli seorang yang rebel dan lain sebagainya yang kayak begini begitu. Sebetulnya ada satu hal yang apa ya, yang membuatku berhenti gitu ya, menjadi seorang zodiak antusias. Jadi seorang zodiak antusias adalah ketika aku tuh ada satu gini, Scorpio tuh kan dideskripsikan gitu ya, dideskripsikan sebagai seseorang yang pendendam, egois dan sebagainya. Tapi aku bukan orang yang pendendam sama sekali. Bahkan aku mencoba dalam detik ini tidak ada satupun hal yang mengecewakan buat aku. Sekalipun aku berkali-kali berada di puncak, di titik nadir, aku tidak menendam. Dan ada banyak elemen yang tidak sama gitu dengan, dan kemudian menariknya nih masalah jodoh gitu. Aku pernah nih, jadi sama kayak Fikri gitu kan, dengan ada yang deketin atau apa gitu, ada mantan dulu gitu. Aku coba lihat, aku cek nih zodiaknya cocok nggak nih, relatable nggak nih sama aku gitu. Apa yang Scorpio yang gini dia apa nih, tanggal lahirnya kayak gimana gitu. Nah, otomatis kan ya ada yang cocok, ada yang nggak cocok gitu kan. Ada yang banyak yang cocok, ada yang nggak cocok. Tapi ada satu titik di mana memang ini adalah relasi yang baik gitu ya. Tapi bahkan di titik di zodiak itu gitu, nggak ada satupun yang menunjukkan tidak baik. Satu elemen itu semua cocok. Dari semua elemen zodiak ada 12, 13 planet apapun gitu. Nggak ada satupun. Nah, ketika paradoksnya lagi, ketika kita seyakin itu ya, kita dikasih possibility yang sebaik itu. Maka akhirnya di situlah aku jadi nggak percaya sama zodiak. Padahal nih, katakanlah nih ya, relasiku sampai sekarang baik-baik aja. Dan itu benar, katakanlah itu benar ya. Dari berapa moon, sun, sampai Pluto, sampai Chiron, sampai apapun itu semua cocok. Dan sampai akhir ini pun kita cocok-cocok. Tapi aku semakin tidak percaya dengan zodiak. Karena kita sebetulnya membutuhkan uncertain itu. Kita membutuhkan uncertain itu pada akhirnya. Kita membutuhkan uncertain itu. Begitulah kenapa
akhirnya zodiak diletakkan jauh di depan. Kita selalu mencari-cari yang tidak mungkin, mencari hal yang tidak pasti. Sekalipun kalau kamu kita pada akhirnya gitu ya, untuk melepaskan diri dari ilusi-ilusi itu kita harus balik lagi pada diri kita, pada hal-hal yang mewujud. Ada yang adalah yang seperti ini, bagaimana cara menghadapi relasi dan lain sebagainya, seperti ini. Balik lagi ke sana, biar kita nggak terjebak dari Barnum Effect katanya Fikri. Nah begitu teman-teman gitu. Akhirnya pada akhirnya apakah kita terus-terusan menyerah pada kita bersandar pada angin, kita bersandar pada mungkin, bersandarlah pada diri sendiri, kuatkan kaki untuk napak gitu ya, apapun ini atas. Ya, sekalipun manusia selalu membutuhkan uncertain itu, gitu. Tapi kita bisa certain dengan diri kita sendiri. Itu dia teman-teman, balik lagi kepada realitas. So, hari ini terima kasih Fikri dan Paula yang udah menemani. Dan buat teman-teman kenapa generasi Z kok dikit-dikit depresi. Waduh, ini udah baru tutup malah tanya. Dari tadi komennya lelucon dulu. Ya, ini kenapa jadi tanyanya serius? Ya. Sebetulnya tuh melenceng jauh, agak melenceng dari pembicaraan kita, tapi memang manusia modern, terutama nggak usah ngomongin generasi Z, manusia modern hari ini pasti dikit-dikit depresi. Nanti kita akan coba cari naskah yang seperti itu, makanya ikutin terus gitu ya. Kita ikutin terus estetika gitu, karena kita ada 2 minggu sekali pembicaraan kayak gini yang asik, dan tentunya kita melihat, kita sambil belajar dan membaca, menjadi pembacanya naskah gitu ya. Kita based on naskah dan based on reality. Dan buat teman-teman yang terima kasih yang udah nonton, Paula dan Fikri, juga Mbak Agnes gitu, yang memberikan banget. Ya, pada akhirnya kalau kita terjebak pada itu, akhirnya relasinya Mada hilang ya. Kita nggak tahu kemana gitu ya relasinya. Udah, kita lupakan Mada dulu. Dan Bu Intan boleh dia ambil alih. Oke. Ini tadi Kak Rian, kalau misalnya tadi barusan join, nggak sempat nonton Mas Vicky sama Mbak Paula Dramatic Sunday sama atau teman-teman lain juga, bisa ditunggu di YouTube kami ya, di YouTube-nya Ekstatika. Di IG-nya Ekstatika itu ada link. Ya, makasih Mas Rio Nano. Teman-teman juga makasih yang nonton. Makasih ya semua yang udah nonton, yang udah ramein diskusi, sama yang udah support ya. Nanti kalau misalnya mau nonton lagi pembacaannya atau kayak gimana gitu, bisa di YouTube ya, di YouTube kita, di link di bio ada link ke YouTube-nya kita, jadi langsung aja diklik di situ. Jangan lupa juga follow IG-nya Ekstatika ya, karena ada banyak hal yang seru yang diupload. Meskipun misalnya Dramatic Sunday kan 2 minggu, tapi di sela-sela itu ada Ekstatika Talk, ada juga resum Dramatic Sunday kayak gitu ya. sorry. Nah, jadi untuk minggu depan itu kan ada, ya Allah, pakai yang mulia dong. Kakak emang Mas Antam mau di mana yang mulia? Agak mulia. Oke, jadi ntar minggu depan itu adalah season 2 episode terakhir ya, episode terakhir dari season 2. Jadi akan ada sesuatu yang spesial banget. Nah, itu spesial pakai banget tuh. Apa ya? Bisa ditunggu IG Ekstatika, jangan lupa di-follow, nanti ada uploadan di situ, ada update-annya juga. Seperti biasa, aku akan menutup sesi Dramatic Sunday hari ini. Iya. Aku juga pengen ini sih sebenarnya, punya pertanyaan kayak gini sih tadi. Emang siapa ya yang nulis pertama kali Zodiak? Kenapa harus begini? Nah, itu patokannya itu siapa gitu loh. Mungkin itu akan menjadi bahasan yang lain mungkin ya nanti di warung kopi gitu aja ya. Oke, puisi hari ini adalah puisi dari Avianti Arman yang di kumpulan puisinya Buku Tentang Ruang. Judul puisinya Seperti Biasa. Seperti biasa,
kita terdampar lagi pada chorus terakhir sebuah karusel dan satu malam sepia. Tempat ini mungkin telah memilih memorinya sendiri. Bulan di kubangan dan deret bohlam kusam. Kuda-kuda kayu dan rasa perih. Mimpi yang mengelupas dari tidur musim panas. Yang hilang dari pagi adalah mimpi kehilangan. Tulismu pada sebuah pesan pendek. Barangkali kamu, aku belum bosan berotasi. Poros ini memang pernah melontarkan kita ke dingin lorong-lorong Medina yang bertahan dalam sepasang sepatu. Dan kita tersesat sambil berpelukan di gumam doa tengah malam. Tapi pada cermin yang berkarat cuma ada pantulan dari sebuah titik berangkat. Cinta, katamu, lebih baik tidak diucapkan atau dia akan lenyap. Seperti biasa, kita akan segera lupa bahwa kita selalu pulang pada luka yang sama. Apakah pernah aku katakan aku mencintaimu? Oke. Itu tadi Dramatic Sunday episode 9 season 2. Sebelum kita nutup, sebelum kita akhiri Dramatic Sunday hari ini, kita ada jargon penutupan ya buat Kak Faula sama Kak Fikri. Jargonnya salam reader, salam dialektika, kita teriakin bareng-bareng ya di sini ya. Satu, dua. Salam reader, salam dialektika. Salam dialektika. Bye-bye. Bye.